Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi tentang guru P3K, info guru dan tunjangan, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini Bapak Ibu ya, kami akan berbagi sebuah video terkait ada surat edaran ya atas nama Pemprov Bangka Belitung ya. Di sini surat edaran ini atau surat dari Dinas Provinsi ya atau Pemprov dari Kepulauan Bangka Belitung ini admin dapatkan bukan di website resminya, tapi admin dapatkan di teman ya yang merupakan seorang konten kreator juga Bapak Ibu ya. Jadi di sini admin bingung dengan keberadaan surat ini karena sama sekali tidak diposting ya. Sama sekali tidak diposting di web resminya. BKPSDM-nya tidak ada di posting Bapak Ibu ya. Saya cari-cari di Google juga tidak diposting. Admin coba dapatkan screenshotnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah surat ini benar atau hoax ya? Nah, kenapa? Karena di sini cukup viral Bapak Ibu ya, cukup viral karena di surat edaran tersebut itu sudah siap penempatan ya. Guru lolos PG-nya prioritas 1 P3K 2022 itu sudah siap penempatan dan pemberkasan. Itu yang jadi masalah ya. Nah, kok tiba-tiba langsung penempatan dan pemberkasan padahal belum ada juga juknis terbaru dari Kemdikbud ya ataupun Panselnas. Tapi mudah-mudahan saja sih benar surat ini Bapak Ibu. Tentunya ini menguntungkan guru honorer ya. Tetapi jujur ya, admin tidak berani mengatakan bahwa surat edaran ini benar atau hoax karena saya sama sekali belum bisa mendapatkan surat edaran ini secara langsung di web resminya Pemprov Bangka Belitung Bapak Ibu ya. Di sini kita coba cek sedikit ya. Nah, ini surat edarannya Bapak Ibu ya. Ini surat edarannya bernomor 800 ya 984 V Dindik ya. Admin tidak berani menjamin apakah surat edaran ini benar atau salah ya. Jadi bagi rekan-rekan guru yang berada di Pemprov ya Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pendidikan Pemprov Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tolong komen di bawah apakah surat ini benar atau hoax ya. Karena ini dirilis 13 Juli 2022. Di sini dikatakan ya Bapak Ibu ya, menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kami sampaikan bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar P1, P2, P3 Bapak Ibu ya. Nah, dan tentunya pelamar umum. Nah, ini saya tidak jamin kebenarannya ya, tapi saya juga tidak berani mengatakan hoax karena saya belum bisa mendapatkan sumber resminya. Saya cari-cari di portal tidak ada Bapak Ibu ya, tidak ada di portal BKPSDM Bangka Belitung. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ini yang rancu ya, memiliki kesempatan mengisi formasi P3K melalui mekanisme seleksi observasi tanpa cat UNBK sesuai dengan formasi yang diusulkan dalam SIM P3K. Nah, di sini dalam daftar nama ini bahkan sudah ada daftar namanya ya. Daftar nama P1. Berdasarkan hal tersebut di atas diminta bantuan saudara hal-hal sebagai berikut: menyampaikan kepada pelamar P1 untuk login ke akun SSCSN masing-masing untuk melihat informasi update terkait penempatan tawaran pindah instansi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di sini diminta bantuan saudara? Kenapa bukan yang terkait langsung yang kita hubungi ditujukan surat ini ya? Kenapa lagi diminta bantuan saudara untuk menyampaikan kepada pelamar P1 untuk login di akun SSCSN, padahal di akun SSCSN itu belum ada apa-apa Bapak Ibu ya. Ini takutnya hoax ya. Kemudian poin B, pelamar P1 dapat diterima sebagai P3K guru keluar instansi. Ya, sebenarnya benar, tetapi kebenaran surat ini yang kami belum bisa yakini 100% ya. Admin juga tidak berani mengatakan bahwa ini hoax dan admin juga tidak berani mengatakan ini benar. Tapi admin mengharapkan ada komen di kolom komentar di video ini yang berasal dari Pemprovnya Bangka Belitung ya. Kita ingin cari kebenaran terkait surat edaran ini Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Di sini ada yang rancu. Yang rancu itu adalah di poin C. Ini sudah tidak sesuai dengan apa yang pernah dibahas di rakor ya, rakor Kemendikbud, rakor Panselnas, dan sudah tidak sesuai dengan Permenpan RB. Ini yang poin C Bapak Ibu ya. Di sini katakan pelamar P1 terlampir tidak dapat ditempatkan di instansi manapun secara nasional karena formasi sudah tidak tersedia ya. Misalkan formasi yang sudah tidak tersedia dan berarti kelulusan passing grade-nya dianggap hangus. Dapat mengikuti tes ulang kembali jika masih tersedia formasi tahun berikutnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus hangus passing grade-nya? Tidak masuk cloud atau tidak masuk keranjang ya?
Nah, padahal di Kemendikbud dibahas bahwasanya pelamar yang tidak mendapatkan formasi itu akan masuk ke keranjang atau masuk ke cloud tanpa hangus eh, statusnya sebagai peserta yang lolos PG. Tapi yang rancu di sini dikatakan pelamar P1 yang tidak dapat ditempatkan di instansi manapun ya secara nasional karena formasi itu sudah tidak tersedia dan kelulusan PG-nya dianggap hangus. Kelulusan PG-nya dianggap hangus. Di sini dikatakan kelulusan PG-nya dianggap hangus. Ini yang admin tidak sependapat karena yang sepengetahuan admin peserta PG P1 ya yang tidak mendapatkan formasi itu akan dimasukkan ke dalam cloud. Ya, itu akan masuk dalam cloud ya, keranjang dan akan menunggu apabila sudah ada formasi yang tersedia atau ada guru yang pensiun. Itu yang lebih bijak dan itu disampaikan juga di rakor kemarin Bapak Ibu ya. Ini yang kami ya begitulah Bapak Ibu ya, kami sanksikan. Nah, penyebab kenapa admin tidak terlalu yakin dengan surat edaran ini, yang pertama surat edaran ini sama sekali surat edaran ini sama sekali tidak diposting di Pemprov Bangka Belitung, tepatnya di websitenya. Saya cari tidak ada Bapak Ibu ya, kecuali kalau memang orang dalam yang sengaja menyebarluaskan tetapi belum sempat diposting ya. Tapi surat ini tertanggal 13 Juli. Harusnya dong sudah diketahui semua guru lolos PG-nya. Kan seperti itu logikanya ya. Fakta yang kedua adalah ada salah satu poin yang saya tidak sependapat karena tidak sejalan dengan aturan resmi ya. Ini yang poin C. Bahwasanya yang tidak mendapatkan formasi karena kuotanya sudah tidak ada itu kepesertanya hangus. Sama sekali tidak pernah dibahas ini. Bahkan di rakor kalau peserta tidak mendapatkan kuota formasi nantinya akan masuk cloud, tapi kepesertanya sebagai guru los PG itu tidak hangus. Tapi di sini di surat edaran ini justru dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi kalau kita mendapatkan surat edaran seperti ini tanpa ada informasi resmi dari Pemprov yang bersangkutan? Bapak Ibu silakan pantau terus akun SSCSN Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pantau terus di Helpdesk ya, di guru PPK Kemdikbud.co.id, dan tentunya Bapak Ibu kalau mendapatkan seperti ini Bapak Ibu jadikan saja sebagai tambahan referensi karena yang resmi terkait juknis pendaftaran itu datangnya dari Kemendikbudristek dan Panselnas. Oke ya. Jadi ada beberapa video saya terkait dengan ini ya. Saksikan saya sebentar Bapak Ibu ya. Ini cuman video klarifikasi saya bahwasanya saya tidak menjamin surat ini benar dan saya juga tidak menjamin bahwa surat ini hoax ya. Nah, seperti itu ya supaya aman. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.